dimanfaatkan itulah. Terus Berapa orang yang disunat? Berapa yang orang di dokter? dokternya 10. Dari mana aja Pak? Dari Kesehatan? Dinkes kelihatannya ada yang dari rumah sakit, ada yang dari puskesmas, tapi yang jelas mereka profesional. Bahkan yang paling tidak meragukan ketika ada masalah nanti setelah dihitan, silakan datang ke rumah sakit. Laki DPC Bekasi mewakilkan mendampingi Ketua Umum kita Pak Burhan, yang dimana kita sedang merayakan anniversary satu tahun ya gitu, di Bekasi itu. Harapannya semoga ke depan ini Laki makin terdepan dan memberantas korupsi, dan pentingnya juga bahayanya dampak korupsi seperti apa di masyarakat. Jadi yang bergabung di dalam Laki ini bukan hanya karena korupsinya sebenarnya, lebih ke tepat karena dari kegiatan-kegiatan bisa mengadakan kayak kesenian gitu kan dan sebagainya. Jadi nggak perlu harus takut bergabung dengan Laki. Atas nama orang tua anak, terima kasih sekali lagi ke Laskar Anti Korupsi yang telah mengadakan hitanan massal. Saya dari Kecamatan Gunung Halu, RT 4, RT 3. Itu aja, sekian dan terima kasih. Ya. Kita kan sebentar lagi ini akan memasuki pemerintahan yang baru. Artinya presiden terpilih ini kan Bapak Prabowo dengan Gibran Rakabuming Raka. Nah tentu kalau kita melihat visi beliau berdua antara presiden dan wakil presiden ini kan akan fokus kepada penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Nah Laki yang sudah lahir 17 tahun, yang sudah punya pengalaman, tentu tidak ada jalan yang lain kecuali kita harus mendukung program Bapak Presiden ini yang terpilih nanti. Kita harus dukung, yaitu pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Nah tentu berkaitan dengan ini kan bagian dari satu rangkaian kegiatan yang mengarah kepada proses penegakan hukum pemberantasan korupsi. Supaya apa? Nah ini bukan saja kita lihat semata-mata hanya melihat sunatan massal, kita lihat ada suatu peringatan ulang tahun, tapi ini bagian daripada sosialisasi kepada masyarakat supaya bahwa bahaya latihan korupsi itu harus kita berantas bersama. Nah ini bagian daripada untuk mengarah kepada dukungan kepada Bapak Presiden bahwa itu sangat berbahaya, perlu kita berantas bersama. Salah satu menuju Indonesia Emas 2045. Nah tentu kalau kita bicara soal menuju Indonesia Emas 2045 itu perlu beberapa hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pemberantasan korupsi. Nah salah satunya misalnya kita harus lakukan upaya sosialisasi tentang bahaya latihan korupsi. Yang kedua, kita harus ikut membangkitkan semangat rakyat Indonesia agar bebas korupsi itu dengan membuat suatu laporan-laporan pengaduan yang berindikasi terjadi tidak koordinasi kepada penegak hukum. Jadi kita jangan sekarang ragu, jangan pernah takut untuk melakukan hal seperti itu. Jadi itu bukti nyata bahwa program kita dukung itu dengan harus melakukan pengawasan dan monitoring terhadap para kegiatan-kegiatan yang memang ada indikasi terjadi tindak pidana korupsi. Untuk lanjut, karena kita sudah punya prestasi kemarin dengan Pak Gunawan Arasid karena pernah melakukan penegakan hukum sehingga ada yang diduga terlibat di dalam tindak pidana korupsi. Nah kita berharap di Bandung ini karena ini sudah punya pengalaman yang pahit, kita sangat berharap Bandung Barat ini nanti ini untuk kedepannya harus hati-hati, terutama hati-hati dengan pengawasan yang dilakukan oleh Laskar Anti Korupsi Indonesia.
ini akan memasuki pemerintahan yang baru. Artinya presiden terpilih ini kan Bapak Prabowo dengan Gibran Rakabuming Raka. Nah tentu kalau kita melihat visi beliau berdua antara presiden dan wakil presiden ini kan akan fokus kepada penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Nah laki yang sudah lahir 17 tahun, yang sudah punya pengalaman, tentu tidak ada jalan yang lain kecuali kita harus mendukung program Bapak Presiden ini yang terpilih nanti. Kita harus dukung, yaitu pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Nah tentu berkaitan dengan ini kan bagian dari satu rangkaian kegiatan yang mengarah kepada proses penegakan hukum pemberantasan korupsi. Supaya apa? Nah ini bukan saja kita lihat semata-mata hanya melihat sunatan massal, kita lihat ada suatu peringatan ulang tahun, tapi ini bagian daripada sosialisasi kepada masyarakat supaya bahwa bahaya latihan korupsi itu harus kita berantas bersama. Nah ini bagian daripada untuk mengarah kepada dukungan kepada Bapak Presiden bahwa itu sangat berbahaya, perlu kita berantas bersama. Salah satu menuju Indonesia Emas 2045. Nah tentu kalau kita bicara soal menuju Indonesia Emas 2045 itu perlu beberapa hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pemberantasan korupsi. Nah salah satunya misalnya kita harus lakukan upaya sosialisasi tentang bahaya latihan korupsi. Yang kedua, kita harus ikut membangkitkan semangat rakyat Indonesia agar bebas korupsi itu dengan membuat suatu laporan-laporan pengaduan yang berindikasi terjadi tidak koordinasi kepada penegak hukum. Jadi kita jangan sekarang ragu, jangan pernah takut untuk melakukan hal seperti itu. Jadi itu bukti nyata bahwa program kita dukung itu dengan harus melakukan pengawasan dan monitoring terhadap para kegiatan-kegiatan yang memang ada indikasi terjadi tindak pidana korupsi. Untuk pagi, karena kita tidak punya prestasi kemarin dengan Pak Gunawan Arasid karena pernah melakukan penegakan hukum sehingga ada yang diduga terlibat di dalam tindak pidana korupsi. Nah kita berharap di Bandung ini karena ini sudah punya pengalaman yang pahit, kita sangat berharap Bandung Barat ini nanti ini untuk kedepannya harus hati-hati, terutama hati-hati dengan pengawasan yang dilakukan oleh Laskar Anti Korupsi. I'll be back.